Bagian 6. Wah, enak masakanmu, Duk. Puji Pak D setelah mencicipi masakan Tari. Alhamdulillah, Tari tersenyum sumringah. Kangen masakanmu, Duk. Masakan budemu sekarang tidak seenak saat dulu ada kamu di rumah. Canda Pak D. Enak aja, masakanku enak tahu, protes Bude. Iya, enak kok. Pak D tersenyum seraya mengusap punggung istrinya pelan. Gimana Nak Bian? Enak tidak masakan Tari? Enak dong Pak D, puji Bian. Harus diakui, masakan istrinya enak. Mirip dengan soto Betawi di restoran yang harganya cukup menguras kantong. Tari melirik Bian sekilas, bertanya-tanya, apakah suaminya berkata jujur atau hanya berusaha menyenangkan hati? Beneran enak? Enak kok sayang. Wajah Tari terasa panas mendapat pujian sekaligus panggilan sayang dari suaminya. Pasti wajahnya sudah merah sekarang. Ia mengalihkan pandangan ke piring dan melanjutkan makan. Selesai makan, Tari menyiapkan kopi dan makanan kecil, lalu meletakkan di meja ruang televisi. Suaminya sedang duduk di sofa bersama Pak D. Kopinya Pak D. Iya, terima kasih Dok. Tari meninggalkan Pak D dan suaminya. Ia menyusul Bude yang sedang berada di dapur. Ngapain Bude? Enggak ngapa-ngapain, ini habis cuci tangan. Bude mau istirahat dulu, Tari antar ke kamar ya. Bude mengangguk. Tari mengantar Budenya ke kamar. Kamar siapa ini? Tanya Bude saat di dalam. Kamar tamu Bude, tapi sering Tari pakai untuk kerja. Barang-barang Tari sebagian ada di sini, karena kamar atas sudah penuh. Tari memulai sandiwaranya. Bagus kamarnya, Dok. Alhamdulillah, Bude istirahat aja dulu. Bude duduk di tepi kasur. Nanti aja, Bude kesini mau ngobrol sama kamu. Ayo duduk. Bude menepuk sisi yang kosong di sampingnya pelan. Tari duduk di sana. Gimana? Udah isi belum? Tanya Bude. Tari tersenyum kecil. Belum Bude, doakan saja. Alhamdulillah, berarti Allah memberikan kalian berdua waktu untuk saling mengenal lebih jauh lagi. Tari mengangguk. Iya Bude, insya Allah ini yang terbaik untuk Tari dan Mas Bian. Bude dulu juga sering berpikir, kenapa Allah tidak memberikan keturunan kepada kami? Sudah berbagai cara dicoba, tapi tetap saja belum berhasil, cerita Bude. Ternyata Allah memang sudah merencanakan untuk menjadikan kami orang tua bagi kalian. Mata Tari menghangat, teringat kembali kematian orang tuanya yang secara tiba-tiba. Gak usah dipikirkan kapan punya anak, yang penting jalani aja dulu, nasihat Bude. Toh kalian masih pengantin baru? Tari tersenyum menanggapi kalimat Bude. Pengantin baru, tetapi tidak pernah merasakan nikmatnya bulan madu. Nak Bian baik kan sama kamu? Tanya Bude. Tari mengangguk seraya tersenyum. Alhamdulillah Bude, Mas Bian baik. Keluarganya juga menerima Tari dengan tangan terbuka. Alhamdulillah, ujar Bude. Tadinya Bude khawatir karena kalian menikah dijodohkan, tapi sepertinya Nak Bian perhatian ya. Tari kembali tersenyum kecil. Kalau saja Bude tahu, batin Tari. Beda sama pernikahan Bude dulu, curhat Bude. Kami sempat pisah kamar sewaktu awal menikah. Mata Tari melebar, kaget dengan informasi yang baru diterimanya. Kenapa? Kaget ya? Bude tertawa pelan. Dulu Pak D dan Bude menikah juga karena dijodohkan. Bude sebenarnya tidak mau menikah dengan Pak D-mu, karena sudah punya calon lain. Tapi orang tua memaksa. Akhirnya Bude menerima walau hati tidak rela. Beneran Bude? Tari masih tidak percaya. Masa Bude ngarang sih? Iya sih, tapi masih gak percaya aja. Pak D dan Bude selalu terlihat mesra. Selama tinggal dengan mereka, Tari belum pernah melihat ada pertengkaran. Malah seperti pengantin baru terus. Itu kan sekarang. Kalau dulu senyum aja enggak. Masa sih Bude? Sebenarnya Bude sih yang gak mau sama Pak D-mu. Kalau dia mah cinta berat sama Bude. Seluruh Bude seraya tersenyum lebar. Tari ikut tersenyum. Pak D-mu tuh orang paling sabar yang pernah Bude kenal. Sewaktu Bude minta pisah kamar, dia setuju. Sewaktu Bude bilang gak mau masak dan beres-beres rumah, dia setuju. Bahkan sewaktu Bude bilang tidak mau memberikan nafkah batin, dia juga setuju. Cerita Bude. Apapun yang Bude minta pasti setuju. Kecuali satu hal. Tari mendengar cerita Bude seksama. Apa itu Bude? Pak D menolak ketika Bude minta cerai. Tari menjengit. Ia teringat kesepakatan pernikahan yang dibuat oleh suaminya. Mereka akan pisah setelah 1 tahun menikah. Hatinya kembali terasa nyeri. Pak D bilang tidak akan pernah menceraikan Bude. Ia bilang itu adalah bisikan setan. Setan sangat suka bila melihat ada pasangan yang bercerai. Tari membenarkan dalam hati.
Ia pernah membaca dalam sebuah hadis, saat setan melapor kepada iblis tentang apa yang dilakukannya pada hari itu, setan mengatakan bahwa ia telah menggoda pasangan suami istri sampai mereka berpisah. Iblis mengatakan bahwa setan itu adalah sebaik-baiknya setan. Nauzubillah min zalik. Akhirnya Bude luluh juga dengan segala kebaikan Pak D. Dia sangat sabar menghadapi Bude yang kadang-kadang suka marah dan uring-uringan. Bude tersenyum mengingat masa lalu. Bude harap pernikahan kamu dengan Nak Bian akan langgeng terus sampai maut memisahkan kalian. Insya Allah Bude, doakan Tari. Bude meraih tangan keponakannya. Kamu sebagai istri harus sabar dengan kekurangan suami. Kalau ada masalah, segera diselesaikan dan cari jalan keluar. Jangan pernah naik ke tempat tidur dalam keadaan marah. Nasihat Bude, perjalanan kalian masih panjang. Ujian paling berat biasanya dalam 1 tahun pernikahan. Setelah 1 tahun, sudah tidak ada ujian lagi Bude. Bude tersenyum penuh rahasia. Mana ada pernikahan tanpa masalah. Ujian tidak akan ada habisnya, karena menikah adalah ibadah seumur hidup. Tari merenungi dalam hati semua ucapan Bude. Andai saja ia bisa melakukan pernikahan ini selamanya. Insya Allah Bude, doakan Tari bisa melalui semua dengan baik. Keadaan kamu lebih baik daripada Bude ketika awal menikah. Nak Bian baik sama kamu, dan kalian tidur di kamar yang sama. Itu yang paling penting, canda Bude. Tari berusaha menarik sudut bibirnya ke atas. Andai saja Bude tahu, batin Tari. Tari tidak merepotkan kan? Tanya Pak D seraya menyeruput kopinya yang masih panas. Tidak Pak D, justru saya yang banyak merepotkan Tari, canda Bian. Pak D tertawa kecil. Wajar saja, kita laki-laki memang tidak bisa hidup sendirian. Pak D kalau ditinggal Bude sehari aja, rasanya ada yang hilang. Gantian, Bian tertawa menanggapi ucapan Pak D. Alhamdulillah kalau Nak Bian dan Tari baik-baik saja. Tadinya Pak D sempat khawatir karena kalian menikah dijodohkan. Bian menelan ludah, merasa tidak enak telah tidak jujur dengan Pak D. Tari itu, Pak D memberi jeda sejenak. Dia perempuan baik dan selalu menjaga diri. Tidak pernah Pak D lihat dia dekat dengan laki-laki manapun, walau banyak yang suka sama dia. Nak Bian tahu sendiri kalau keponakan Pak D itu cantik wajahnya. Bian tersenyum menanggapi Pak D. Tari memang cantik, tetapi Sarah juga tidak kalah cantik. Apa Tari sudah cerita tentang kematian orang tuanya? Tanya Pak D. Bian tertegun. Mati aku, rutuknya dalam hati. Ia tidak tahu apa-apa tentang orang tua istrinya. Hanya sedikit saja Pak D. Saya juga tidak mau memaksa. Sepertinya Tari terlihat sedih saat bercerita tentang orang tuanya. Pak D menghela nafas. Iya, Tari memang agak tertutup tentang orang tuanya. Kematian mereka begitu tiba-tiba. Tari baru masuk SMP waktu itu. Adiknya SD. Lanjut Pak D. Ia berubah dari anak yang ceria menjadi pendiam. Kami berusaha membuat Tari kembali seperti dulu lagi, walau tidak bisa persis sama. Setelah 3 bulan, ia mulai bisa tertawa. Tari sempat trauma naik mobil bersama kami. Sampai 1 tahun kemudian, baru rasa takutnya hilang. Ia selalu teringat orang tuanya yang meninggal karena kecelakaan mobil di jalan raya. Jelas Pak D. Bian diam mendengarkan. Ia tidak pernah tahu masa lalu istrinya begitu pahit. Tapi Pak D bersyukur, karena saat ini Tari sudah menjadi perempuan yang mandiri. Sejak SMA, ia sudah membantu Bude jualan. Bude membuka warung kue kecil-kecilan di rumah. Cukup banyak pesanan, biasanya untuk acara arisan atau pengajian. Pak D melanjutkan cerita. Sampai kuliah, dia juga masih sering jualan. Sampai-sampai Pak D sering mengingatkan untuk fokus kuliah dulu. Masalah biaya tidak usah dipikirkan, karena almarhum orang tua mereka mempunyai tabungan yang cukup untuk membiayai sekolah sampai ke perguruan tinggi. Tapi Tari tetap bersikeras. Dia berkata ingin mengumrohkan kami berdua. Suara Pak D mulai terdengar sedih. Alhamdulillah cita-citanya tercapai. Kami berangkat umroh 2 tahun yang lalu dari hasil kerja kerasnya. Bian tertegun. Merasa takjub dengan informasi yang baru diterima. Betapa ia tidak mengenal perempuan yang dinikahinya selama ini. Nak Bian tentu tahu kalau kami tidak punya anak. Tari dan adiknya adalah anak kami, walau bukan terlahir dari rahim Bude. Mereka sudah kami anggap sebagai anak sendiri. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kami. Mata Pak D berkaca-kaca. Kami bersyukur karena pilihan kami tepat, yaitu menikahkan Nak Bian dengan Tari. Keponakan Pak D itu terlihat bahagia. Bian kembali menelan air ludahnya, merasa bersalah. Insya Allah Pak D, saya dengan Tari berusaha menjalani pernikahan ini dengan baik. Alhamdulillah, Pak D merasa tenang sekarang. Bian tidak pernah merasa seberdosa ini. Ia telah membohongi banyak orang.
tetapi ia tidak punya pilihan lain. Hujannya cukup deras, ujar Tari. Sholat di rumah aja, Pak De. Iya, Mas, sholat di rumah aja. Insya Allah tidak apa-apa. Uzur syar'i, tambah Bude. Ya sudah, kita sholat jamaah di rumah saja, putus Pak De. Mereka sholat maghrib berjamaah dengan Pak De sebagai imam. Setelah sholat, mereka makan malam. Nanti kalau masih hujan, Isya di rumah aja, Mas, bujuk Bude pada Pak De saat mereka selesai makan. Insya Allah, jawab Pak De. Tari tersenyum. Pak D-nya dari dulu memang selalu sholat 5 waktu di masjid. Ia ingat Pak D selalu membawa Tian saat sholat berjamaah di masjid. Karena ketekunan Pak D, adiknya sampai sekarang mempunyai kebiasaan yang sama, selalu mencari masjid saat waktu sholat tiba. Sampai Isya, masih hujan. Mereka akhirnya sholat berjamaah di rumah. Selesai sholat, Pak D dan Bude pamit ke kamar untuk istirahat. Biasanya setelah Isya, Tari juga masuk kamar, membuka laptop dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda hari itu. Tetapi sekarang kamarnya dipakai oleh Pak De dan Bude. Akhirnya ia membawa laptop ke meja makan dan bekerja di sana. Dilihatnya Bian sedang menonton acara di televisi. Thanks for today. Tari mengucapkan terima kasih. You're welcome, jawab Bian dengan mata masih menatap televisi. Tari tersenyum kecil. Tipikal Bian. Ia kembali bekerja. Tidak ada lagi yang berbicara, hanya terdengar suara dari televisi. Bian memiringkan badan dan menoleh ke istrinya yang sedang asyik dengan laptopnya. Tari mendongak mendapati Bian sedang menatapnya. Ya, sebenarnya kamu jualan apa sih? Tari tersenyum kecil. Kamu sudah tahu aku jualan roti goreng. Seriously? Serius? Berapa omset per bulannya? Tanya Bian penasaran. Gak pasti sih, namanya juga orang jualan. Rata-rata berapa? Sekitar 400 sampai 500 ribu? Juta. 500 juta? Suruh Bian tidak percaya. Kamu jualan roti goreng sampai 500 juta sebulan? Iya, rata-rata segitu. Tapi ya nggak mesti, kadang naik turun. Acara televisi sudah tidak menarik lagi bagi Bian. Kok bisa? Tari tertawa kecil. Ya bisalah. Aku jualan kan udah lama. Resellerku udah banyak. Terus uang sebanyak itu buat apa? Ya untuk diputar lagi. Itu uang bisnis. Sebagian disedekahkan, sebagian ditabung, sebagian dipakai sendiri. Bian tidak menyangka penghasilan istrinya jauh di atasnya. Belum lagi kerja sama Tari dengan papa. Tentu omsetnya akan melesat jauh. Dengan penghasilan fantastis setiap bulan, kenapa Tari tampil begitu sederhana? Kamu tidak berniat ganti mobil? Tanya Bian. Mobil istrinya keluaran lama. Sudah 3 tahun umurnya. Harganya juga di bawah 200 juta. Bian hafal kalau urusan mobil. Sayang, masih bagus. Lagi pula aku membeli mobil itu setelah menabung selama 1 tahun. Kamu beli cash? Tari mengangguk. Tumben Bian banyak bertanya malam ini. Biasanya suaminya itu tidak acuh dengan semua urusannya. Iya, Bian semakin tertegun saat satu persatu cerita tentang istrinya terkuak. Mobilnya saja masih kredit, rumahnya juga. Ia memperhatikan Tari yang masih sibuk mengetik di laptop. Sudah malam, kamu gak ngantuk? Tanggung dikit lagi. Tari masih fokus ke laptop. PR-nya untuk hari ini belum selesai. Aku tidak terbiasa menunda dan menumpuk pekerjaan. Aku duluan. Bian mematikan televisi dan beranjak berdiri. Oke, sahut Tari seraya melirik Bian sekilas sebelum kembali ke laptop. Bian naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar. 1 jam kemudian, Tari mematikan laptop dan menuju kamar. Sampai di depan pintu, ia menyadari sesuatu. Ada Pak De dan Bude di kamarnya. Itu artinya ia lupa kalau malam ini harus tidur di kamar Bian. Mereka juga tidak membicarakan hal ini tadi. Tari memberanikan diri menaiki anak tangga satu persatu. Semakin dekat, jantungnya semakin berpacu hebat. Ia ragu saat berdiri di depan pintu. Apakah sebaiknya ia mengetuk terlebih dahulu? Tari mengetuk pelan dengan sedikit gemetar. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu dan masuk. Suasana kamar temaram. Hanya ada 1 lampu tidur yang menyala. Bisa dihitung dengan jari seberapa sering ia masuk ke kamar ini. Mungkin 2 atau 3 kali saat Bian sedang tidak ada di rumah. Tari meletakkan laptop di meja. Dilihatnya Bian sudah lelap di petiduran. Suaminya itu tidur di sisi sebelah kiri, mengosongkan sisi kanan untuknya. Ia ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan berwudu. Perlahan Tari naik ke petiduran, berusaha untuk tidak menimbulkan gerakan yang bisa membuat Bian terjaga. Ia merebahkan badan dengan posisi miring menatap wajah suaminya yang sedang tertidur. Ia bisa berlama-lama menatap wajah Bian dan menikmati setiap keindahannya.
Bohong kalau ia tidak tertarik secara fisik kepada suaminya itu. Pertama kali bertemu, hatinya sudah terpikat dengan wajah datar Bian. Mata berwarna coklat gelap yang dinaungi alis tebal itu terkesan tidak ramah. Tetapi pandangannya tidak bisa lepas dari suaminya itu. Ia menahan tangan dari menyentuh Bian. Matanya menelusuri setiap inci wajah suaminya itu. Ia sangat suka melihat bekas cukuran rambut halus di dagu dan di atas bibir Bian yang tebal. Warnanya kontras dengan kulit suaminya yang putih. Ia sebenarnya lebih menyenangi laki-laki dengan kulit kecoklatan, terlihat lebih maskulin. Tetapi entah kenapa sekarang seleranya berubah. Ia menyukai Bian dengan kulit putihnya. Andai saja suaminya itu mau memberikan kesempatan pada pernikahan mereka, tentu semuanya akan berbeda. Ia mengingat kembali pesan Bude, bersabar dan jangan menyerah. Ia yakin Bian akan belajar menerimanya dan melupakan perempuan itu. Harus seperti itu. Ia tidak mau menjadi janda di usia sangat muda. Kapan kamu mau membuka hati untukku? Bisik Tari pada suaminya yang tertidur. Tari memandang wajah damai Bian seraya tersenyum. Ia akan menantikan saat itu. Saat Bian membuka hati untuknya. Ia tidur memiringkan badan ke kanan membelakangi suaminya. Setelah membaca doa tidur, ia memejamkan mata dan memimpikan suaminya memeluknya saat tertidur. Perlahan kelopak mata Bian terbuka. Ia menatap punggung Tari yang bergerak teratur naik turun. Pertama kalinya ia merasa bersalah pada istrinya.